Kita mau bikin apaan? Bikin apaan? Ini loh. Project Ular Mama. This time I want you, like this, like that. Super you can pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Baby, don't say no. So go play, get the outside. 넌 생각 먼저 비. 애써한 느끼지만 그래서 끌리지. 내가 만들어 green light. 이런 장단점이지. So let's go, let's go, let's go, let's go. Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 relapse. 자꾸만 뛰어. 저 멀리서도 oh my gosh. 그런 생각이야. My crush. 손은 얘처럼 너무 믿어지지 않아. 자꾸 같은 my heart. 내 맘이 끌린 대로 너를 향해 갈게 boy. 이미 내 리더를 진정할게. This time I want you, like it's magnetic. Super you like it's magnetic. Super you. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian kode program yang dipakai untuk membuat project ular mangan. Nah, pertama-tama di sini ada Dart Async yang dimana itu dipakai untuk timer agar game bergerak secara otomatis. Selanjutnya ada Dart Math yang dipakai untuk random agar mengacak posisi makanan. Nah, yang ketiga di sini ada Dart HTML yang dimana itu dipakai untuk menyimpan high score di local storage. Selanjutnya ada Flutter Foundation Dart. Ini dipakai untuk mengecek apakah aplikasi berjalan di web. Lalu ada Flutter Material Dart. Ini yang merupakan library utama untuk UI Flutter. Lalu ada Flutter Service Dart yang dimana untuk menangani input dari keyboard yang kita pakai itu arrow. Selanjutnya ada kelas game screen yang mewarisi stateful widget. Ini merupakan kelas utama yang bisa membuat game berubah secara real time, yang dimana ular bergerak, skor bertambah, makanan muncul, game over. Lalu di sini juga terdapat create state yang dimana akan memanggil kelas underscore game screen state yang berisi logika game. Semua logika game ada di underscore game screen state. Nah, selanjutnya disinilah kelas game screen state yang dimana pertama-tama terdapat grid size yang merupakan lahan permainan untuk bermain permainan ular itu, yang di sini ada angka 20 yaitu ukurannya 20 x 20. Lalu selanjutnya ada snake yang dimana merupakan letak awal atau spawnnya si ular itu di 10 x 10. Lalu ada food di 5,5. Ini merupakan posisi awal tempat makanan spawn. Lalu ada direction yaitu di mana arah. Yang itu ada right ya. Pertama kali ular bergerak itu ke kanan. Ketika kalian memulai game, ular bergerak ke kanan. Lalu di sini juga ada variable score, high score, dan game over. Lalu selanjutnya ada timer. Di sini timer digunakan untuk menggerakkan ular setiap 200 milisecond atau 2 detik. Sehingga game terlihat berjalan secara otomatis. Lalu ada random yaitu untuk membuat posisi makanan menjadi acak kayak tadi ya. Lalu ada focus node juga. Ini adalah agar widget bisa menerima input dari keyboard. Oke, yang tadi udah dijelasin. Nah, selanjutnya ini ada
daftar warna pastel. Ini ada warna-warna lucu-lucu, dimana itu ada warna pink, blue, green, yellow. Itu warna untuk di tubuh ularnya. Jadi semakin banyak ular kalian makan, nanti semakin warna-warni ularnya. Selanjutnya ada init state. Ini dipanggil saat game dimulai. Ada load high score. Ini merupakan fungsi untuk mengambil high score dari local storage. Lalu ada spawn food. Ini untuk membuat posisi makanan acak. Lalu ada start game loop, yaitu untuk memulai gerakan ular atau timer ya. Selanjutnya di sini ada dispose, yaitu berfungsi untuk merestart game, di mana ada game timer yang akan menghentikan timer dan juga focus node yang akan membersihkan focus node sehingga memori gamenya tidak terlalu berat. Thank you. Next. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai high score, di mana load high score ini memiliki key isWeb yang berfungsi untuk mengecek apakah aplikasi berjalan di web. Jika iya, kita akan mengambil datanya di local storage. Nah, local storage Snake high score ini tempat menyimpan high score di browser. Kalau ada datanya, kita ubah ke integer, lalu disimpan ke variabel high score. Kalau tidak ada high score, maka high score sama dengan 0. Selanjutnya, ada fungsi dari save high score. Fungsi ini dipanggil ketika game over. Dicek skor sekarang lebih tinggi dari high score atau tidak. Nah, kalau lebih tinggi, maka high score diperbaharui. Nah, lalu akan disimpan ke local storage agar tidak hilang saat browser ditutup. Nah, yang kedua ada game loop atau pergerakan ular secara berkala. Nah, game loop adalah mesin yang membuat game berjalan terus. Nah, timer .periodic itu tuh berfungsi memanggil setiap 200 milidetik. Nah, dalam kasus ini setiap 0,2 detik program akan memanggil move snake. Nah, move snake ya. Nah, move snake ini membuat ular bergerak. Kalau game timer ini dengan tanda tanya dan cancel itu tuh berfungsi untuk memastikan timer lama dihentikan atau agar tidak berjalan ganda. Nah, lalu fungsi dari if ini itu tuh jika widget sudah tidak aktif atau game berakhir, maka loop akan berhenti. Jadi inilah yang membuat ular bergerak secara otomatis tanpa kita pencet apapun. Nah, yang ketiga, game logic atau bagaimana ular bergerak dan makan. Fungsi dari move snake itu tuh, nah di sini ada kepala atau head, adalah posisi kepala ular selanjutnya. Kalau nil head, nah ini tuh posisi kepala ular berikutnya.
Selanjutnya ada di arah pergerakannya. Yang pertama ada direction ini. Berdasarkan variabel direction, ular bergerak satu langkah ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Ini ya. Atas, bawah, kiri, atau kanan. Nah, pergerakannya itu diwakili oleh offset. Nah, ada DX atau DY. Selanjutnya ada deteksi tabrakan. Nah, di sini nih, deteksi tabrakan atau game over. Ular nabrak ke tembok kiri atau kanan. Nah, jadi ini tuh fungsinya tuh untuk mengecek ular nabrak ke tembok kiri atau kanan, ular nabrak tembok atas atau bawah. Nah, ular nabrak tubuhnya sendiri atau di sini tuh. Nah, ini nih untuk tubuhnya sendiri tuh snake continuity. Nah, kalau iya itu tuh bakal game over kalau true dan high score-nya disimpan gitu. Nah, di sini nih. Selanjutnya ada update posisi ularnya. Nah, di snake insert 0, itu artinya tuh kepala baru dimasukkan ke indeks 0 atau gerakannya tuh ke depan. Nah, kalau ini tuh selanjutnya ada ular makan makanannya. Nah, itu jika posisi kepala baru sama dengan posisi food atau ular makan, nilainya tuh akan bertambah 10. Lalu dia tuh akan memanggil swim food buat munculin makanan barunya. Jika tidak makan, ekor dihapus dan panjangnya tuh akan tetap gitu. Nah, selanjutnya ada swim food. Itu tuh atau memunculkan makanan baru. Nah, makanan akan muncul secara acak. Tapi dicek ulang dulu apakah si ular ini tuh jangan sampai muncul di tubuh ularnya gitu. Nah, selanjutnya ada restart gamenya. Ketika pemain menekan tombol restart, ular akan kembali ke posisi awalnya. Terus arah reset ke kanan, lalu skornya kembali menjadi 0 kalau restart tuh. Nah, game overnya di reset. Nih, nah, makanan baru juga bakal muncul dan game loop dimulai lagi. Nah, segitu saja. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya ada penjelasan mengenai kode-kode UI-nya. Nah, yang pertama di sini ada widget build context dengan mengembalikan atau return focus. Nah, fokus ini digunakan untuk menangkap input keyboard, seperti memberikan fokus pada aplikasi supaya bisa menerima input dari tombol. Lalu ada parameter autofocus. Nah, parameter autofocus yang bernilai true membuat widget langsung fokus saat game dimulai. Lalu autofocus focus node adalah pengelola fokus saat program mengkontrol kode tersebut. Nah, selanjutnya ada onKey. onKey dapat mendeteksi ketika tombol dengan nilai ini ya, if event raw key down event. Isinya juga ada
percabangan lagi untuk bagaimana dia dapat mengkontrol inputan tombol kayak arrow-nya gitu loh. Nah, di sini jika menekan panah atas atau arrow up dan Snake tidak sedang bergerak ke bawah, maka arah akan diubah ke atas. Nah, logika yang serupa juga berlaku buat arah-arah yang lain kayak ke bawah, ke kiri dan juga ke kanan. Dan juga di sini ada direction tidak sama dengan itu ya. Nah, ini tuh fungsinya mencegah Snake terbalik 180 derajat yang menyebabkan game over atau si ularnya itu menabrak dirinya sendiri. Selanjutnya ada scaffold. Nah, scaffold itu adalah struktur dasar layout platter. Backgroundnya diatur ke warna pastel lavender, atau di sini ada from RGB ya. Isinya itu ada alpha, red, green, blue. Dan juga di sini ada app bar. App bar ini adalah toolbar dengan judul Snake Game dengan warna pastel pink muda. Selanjutnya, nextnya ada score display teman-teman. Score display. Nah, ini tuh menampilkan skor saat ini dan juga high score. Nah, lalu di sini dollar score dan dollar high score adalah variabel yang akan ditampilkan nilainya. Selanjutnya juga ada size box. Size box ini memberikan jarak atau spacing antara elemen supaya tidak terlalu berdekatan. Ya, grid game board. Nah, sini ada expanded dan ya, pertama di sini ini tuh berfungsi sebagai papan permainan si ularnya sendiri. Ada aspect ratio. Nah, aspect ratio ini membuat papan terbentuk dengan bentuk persegi, teman-teman. Lalu ada grid view builder. Grid view builder ini membuat grid dinamis dengan ukuran grid size dikali grid size ya. Lalu never scrollable scroll basic, mencegah grid dapat di scroll. Nah, yang ini ya, biar si gridnya tuh gak bisa di scroll. Dan cross axis count ini menentukan jumlah kolom sesuai ukuran gridnya sendiri. Nah, lalu di sini merender ular dan juga makanannya, teman-teman. Nah, yang pertama atau merender ini setiap sel grid dirender berdasarkan posisinya. Nah, yang pertama menghitung posisi. Indeks persen grid size mendapatkan koordinat X indeks dan atau grid size yang menghasilkan juga Y. Dan juga kepala snake, jika posisi sama dengan elemen pertama list snake, maka beri warna merah. Yang pertama ya. Nih, tip yang pertama, maka nanti kepalanya akan diberi warna merah. Lalu di sini warna-warna pastel untuk tubuh ularnya. Jika di posisi ada list snake, maka beri warna pastel bergantian berdasarkan indeks. Nah, terus yang ini
Jika posisi sama dengan food atau makanan, tampilkan emoji apple. Dan ini sel kosong diberi dengan warna abu-abu pastel dengan margin 1 pixel. Next, selanjutnya game over dan overlay-nya. Nah, saat game over bernilai true, maka tampilan akan menjadi overlay hitam transparan dengan teks game over berwarna merah. Dan juga skor akhir dan high score yang kita capai. Dan juga terdapat tombol restart ya, on press restart. Tombol restart ini juga akan memanggil fungsi restart game saat ditekan atau yang mengulang gamenya sendiri. Dan juga overlay-nya ini menggunakan stack sehingga muncul di atas papan permainan. Ini ya.